Halo para pecinta film yang hobinya masih tengkurap sambil scroll YouTube. Kali ini kita akan ngebahas film yang udah lama rilis, tapi masih tetap seru untuk kita omongin. Ini dia, Suicide Squad yang rilis tahun 2016. Bayangin aja, penjahat kelas kakap disuruh jadi pahlawan. Gak ngerti lagi deh dengan pemerintahan ini. Aneh ya, ini bukan negeri Konoha ya. Tanpa banyak intro, mari langsung saja simak videonya. Gas! Film diawali di sebuah fasilitas penjara di Amerika Serikat. Terlihat munculnya kepala penjara yaitu Griggs yang sedang terlihat menemui salah satu tahanan, si Floyd namanya. Ia sedang memberi makan si Floyd, dipikir nasi padang yang ternyata ikan teri. Terlihat Floyd tidak menyukai itu, lalu ia mencoba mengancam Griggs akan membunuhnya ketika ia keluar dari penjara. Rain down on you like the Holy Ghost. Di mana Griggs memang orang yang songong, lalu dia memukuli Floyd dengan para anak buahnya. Sementara itu, terlihat seorang wanita yang bergelantungan di tali yang ada di atas selnya. Dia adalah Harley Quinn, satu-satunya tahanan wanita yang paling semlohai. Terlihat Griggs sedang menghampiri Quinn di selnya. Lalu Harley Quinn dengan rayuan manjanya kepada Griggs, alih-alih horny, Griggs malah menyuruh anak buahnya menyalakan aliran listrik yang sudah terpasang di selnya. Oh my god. Pening gak tuh? Kita beralih ke seorang wanita eksotis yang menjadi dalang di film ini, yaitu ibu-ibu bernama Amanda Waller. Kita diingatkan kembali setelah berbulan-bulan kematian pahlawan super yang bernama Superman. Maka dari itulah kemunculan Amanda Waller ingin membentuk organisasi Task Force X dengan melakukan pertemuan dua pejabat tinggi keamanan negara. Amanda Waller coba mengajukan calon-calon anggota organisasi X ini yang nantinya akan bertujuan menjaga keamanan negara, yang nantinya organisasi tersebut diisi oleh para penjahat kriminal yang paling berbahaya. Yang pertama adalah Floyd atau si tembak mati, aka Deadshot, yang merupakan si penembak jitu atau disebutnya mesin hidup. Tembakannya tidak pernah meleset ke targetnya semenjak Floyd keluar dari perut ibunya. Berikutnya adalah Harley Quinn, perempuan yang tersetrum di awal scene tadi. Harley Quinn awalnya seorang psikiater bernama Dr. Harleen Quinn. Pasien terakhirnya adalah Joker. Alih-alih menyembuhkan Joker, Harley Quinn malah horny dengan sosok Joker ini, sehingga ia membantu Joker keluar dari penjara. Saking ngebetnya dengan Joker, Harley Quinn rela dihapus ingatannya dan mereka dijuluki raja dan ratu penjahat di kota Gotham. Sayangnya, cinta mereka tidak bertahan lama karena harus dipisahkan oleh sosok pahlawan di kota Gotham. Siapa lagi kalau bukan si Batman yang mengharuskan Harley Quinn ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Belgrave. Selanjutnya adalah si Dickie Harkness atau Kapten Boomerang. Dia adalah seorang pencuri yang ditangkap oleh pahlawan super yaitu The Flash. Selanjutnya si Chato Santana. Dia adalah mantan gangster yang dikenal sebagai El Diablo. Dia sukarela menyerahkan dirinya ke polisi dikarenakan tidak sengaja membunuh anak dan istrinya. Berikutnya si Waylon Jones atau si Killer Croc, manusia yang mempunyai gangguan genetik sehingga menjadikannya mirip seperti seekor kadal. Dia berkelakuan seperti monster akibat dulu orang-orang memperlakukannya sebagai seorang monster. Yang terakhir yang paling menarik adalah Dr. John Moon, seorang arkeolog yang menemukan sebuah goa yang berisikan tulang belulang manusia. Alangkah gaplainya, dia mematahkan kepala patung yang ditemukannya di dalam goa tersebut. Tanpa ia sadari, ia telah melepaskan penyihir sakti yang berumur lebih dari 6.000 tahun yang bernama Enchantress. the Enchantress. Penyihir itu menjadikan Dr. Juman menjadi tubuh bersemayamnya. Namun, Amanda Waller menyimpan jantung Enchantress di dalam koper rahasia yang hanya dia saja yang bisa membuka koper itu. Sehingga Amanda Waller memiliki kendali penuh akan hidup Enchantress. Yang membantu Amanda Waller adalah Kolonel Rick Flag.
Flag malah ahem-ahem dengan June sehingga menjadi mudah Amanda Waller mengendalikan mereka. 1 detik berikutnya di gedung Pentagon, Amanda Waller mengadakan rapat paripurna dengan presiden dan pejabat-pejabat negara lainnya untuk membahas tugas organisasi X. The next war will be fought with these. Di mana ia membuktikan dengan perubahan June menjadi Enchantress. Dengan kekuatan Hiraishin no Jutsu Enchantress, June mampu mengambil data rahasia yang dicari presiden selama bertahun-tahun. Kemudian, Waller menyodok jantung Enchantress yang membantu June untuk kembali ke wujud aslinya. Kemudian kita diperlihatkan Waller, Flag, dan June pergi ke Bell Reef untuk perekrutan anggota. Diperlihatkan mereka membawa Floyd untuk mengetes kemampuannya. Tapi sebelum itu, alangkah terkagetnya, si Floyd malah menodongkan pistol ke kepala sipir yang bleh itu. That was a real cookie. Akhirnya, Floyd menunjukkan skill tembaknya yang melebihi pemain pro player Nana Mobile Legends. Sementara itu, kita diperlihatkan sang Joker yang sedang galau akibat tertangkapnya Harley Quinn oleh Batman. Salah satu anggotanya menyarankan untuk menculik Griggs, si kepala sipir penjara Bell Reef ini, yang dimana Harley Quinn dipenjara di sana. Akhirnya, anak buah Joker menemukan Griggs yang sedang bermain rokak di sebuah kasino. Ia menculik Griggs dan mengintimidasi Griggs untuk membantu dalam rencananya membebaskan Harley Quinn. You're gonna be my friend. Dengan bantuan Griggs, Joker dapat menemukan seseorang yang dapat menonaktifkan bom nano yang ada di leher Harley Quinn dan ia memaksa orang itu untuk membantunya. Scene beralih di mana June berubah menjadi Enchantress dan Flag mencoba menghubungi Waller yang ternyata ia sedang asik molor. Lalu, Enchantress memperdaya pikiran Flag seolah-olah ia melihat June yang sedang sakratul maut. Kemudian, Enchantress berteleportasi ke kamar Amanda Waller. Alih-alih mengambil jantungnya kembali, dia malah mengambil patung yang ternyata roh kakaknya disegel atau The Incubus. Dia mengambil patung itu dan menuju ke stasiun kereta Midway City. Enchantress memanfaatkan babang-babang yang tak bersalah untuk menghidupkan kembali Incubus. Terlihat seorang laki-laki yang sudah dirasuki Incubus itu linglung dan ngejengkang, kemudian ditolong beberapa orang yang ada di sana. Alih-alih berterima kasih, ia malah menyerang orang-orang di sekitar dan ia berhasil untuk menjadi wujud aslinya. Dan akhirnya, pemerintahan dan Waller mengetahui tentang informasi kebangkitan The Incubus. Dan mereka memutuskan mempercepat pengaktifan Task Force X. Para penjahat yang sudah terpilih seperti Floyd, Harley Quinn, El Diablo, dan Croc diambil satu persatu di selnya dengan penjagaan yang ketat. Lalu, ia ditanamkan bom nano di lehernya yang bisa meledak kapanpun jika diaktifkan kalau mereka mencoba untuk melarikan diri. Injection successful. Sementara itu, June dan juga tim Flag berada di stasiun bawah tanah Midway City. Prajurit tim Flag tak berdaya dan hanya dijadikan tengkleng oleh Incubus. Flag lalu menyuruh Dr. Junmon untuk berubah menjadi Enchantress. Namun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Enchantress malah kabur bersama The Incubus. Flag melaporkan kejadian ini ke Amanda Waller. Lalu, dengan informasi itu, Waller menojos-nojos jantung Enchantress. Terlihat Incubus membantu Enchantress dalam bentuk yang lebih kuat atau sempurna. Dengan wujud ini, Enchantress dapat membangun mesin yang sudah dia rencanakan sebelumnya dengan dibantu seorang Incubus. Kembali ke pangkalan bandara Midway City, Task Force X tiba dan anggota tambahan terakhir yaitu Slipknot yang mempunyai kemampuan memanjat apapun seperti Spider-Man. Lalu mereka diberikan peralatan tempur sesuai dengan keahlian mereka dan mengganti kostum mereka masing-masing. Yang paling mencolok adalah Harley Quinn yang berganti baju di hadapan lawan jenisnya dengan terlihat lekukan tubuh bak gitar Spanyol. What? Mereka mendapat arahan dari Amanda Waller lewat video call terkait misi yang akan mereka lakukan. Dan jika mereka berusaha kabur atau membunuh Kolonel Rick, Amanda Waller akan langsung mengaktifkan bom peledak yang tertanam di lehernya. I see everything.
Dengan ini, Floyd menyebut tim ini pasukan siap mati atau Suicide Squad. Suicide Squad. Saat akan berangkat bergabunglah seorang ajudan Flag, yaitu Taitsu Yashimaru atau si Katana, seorang pembunuh Jepang yang sangat mematikan. Ketika keberangkatan Suicide Squad di dekat zona merah, mereka pun mendapatkan serangan oleh prajurit Enchantress yang menyerang pesawat tersebut yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh bebas. Setibanya mereka di darat, mereka pun langsung berangkat ke titik lokasi, yang dimana Kapten Boomerang bersekongkol dengan Slipknot untuk melarikan diri. Boomerang meyakinkan Slipknot bahwa nanochip yang dipasang di lehernya adalah gertakan saja. Dan tak lama Slipknot mencoba untuk melarikan diri, chip peledak yang sudah diaktifkan Flag berhasil melepaskan kelapa dari Slipknot dari tubuhnya, yang berarti ini bukanlah gertakan semata. Hollywood Squares version about blow your freaking head off. Setibanya di titik lokasi, Suicide Squad dan tim Flag pun langsung disambut oleh sekutu-sekutu dari Enchantress. Lalu peperangan besar pun terjadi. Semua ikut bertarung, kecuali El Diablo yang memilih pergi karena sudah tidak ingin menggunakan kekuatannya lagi. Kemudian terlihat banyaknya monster yang semakin bermunculan dan tidak ada habisnya. Lalu si Floyd maju dan menunjukkan aksi heroiknya yang berhasil menghabisi monster sendirian. Di tempatnya Enchantress dan Incubus, terlihat ia sedang menyandra seorang tentara, yang ternyata sekutu-sekutu tersebut dihasilkan Enchantress dari manusia-manusia yang sudah diubahnya. Kembali ke tim X yang tiba di dalam gedung target mereka. Terlihat hanya Harley Quinn yang menaiki lift dengan santainya. Hal tersebut ia lakukan karena akan membalas micet dari Joker yang akan menjemputnya. HP tersebut ia dapatkan dari kepala sipir yaitu Griggs yang sudah direncanakan dengan Joker sebelumnya. Sesampainya di lantai target, semua orang pun terkejut dengan kemunculan para monster dari atas atap. Dirasa kewalahan, Floyd mencoba memprovokasi El Diablo yang sedari tadi tidak melakukan apapun dalam zona peperangan. Don't touch me. What you gonna do? I'm touching you. Yang sehingga membuat El Diablo murka dan inilah yang terjadi. Semuanya pun terkejut dengan kekuatan El Diablo yang mampu membakar habis para monster dalam sekejap. Sesampainya mereka, Flag pun meminta semuanya menunggu dan hanya dia yang akan masuk di ruangan itu, yang dimana target bersembunyi. Dan alangkah terkejutnya, si target ini adalah Amanda Walker itu sendiri, yang memanfaatkan para Suicide Squad untuk menyelamatkannya yang terjebak di ruangan tersebut. Tidak terima sudah dipermainkan, mereka pun berencana untuk menghabisi si Amanda Waller. Yang pastinya Amanda Waller tidak terdedak dan akan mengaktifkan bom nano jika mereka berani melakukan tindakan tersebut. Don't get high-spirited on me and ruin a good thing. Sesampainya mereka di atas gedung, pesawat jemputan pun datang. Yang ternyata adalah si Joker yang memiliki ketawa khas yang ingin menyelamatkan Harley Quinn. Lalu, profesor yang sudah diculiknya menonaktifkan bom peledak Harley, sehingga Harley bisa kabur tanpa rasa takut. Disinilah Floyd diminta Amanda untuk menembak Harley Quinn, dan diancam akan dibunuh. Floyd pun langsung menjalankan tugasnya, akan tetapi, pertama kalinya di dalam profesi penembakannya, dia meleset. I missed. Dirasa tidak bisa diandalkan, Amanda Waller pun meminta timnya untuk menyerang pesawat yang ditumpangi Harley Quinn. Di saat pesawat akan terjatuh, Joker dan Harley berencana untuk terjun bersama. Namun takdir berkata lain. Mereka terpisah dan Harley jatuh pas di atas gedung terdekat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, si Joker ikut meledak di dalam pesawat tersebut.
Kita diperlihatkan Amanda Waller yang sudah dijemput oleh pesawat yang akan membawanya dia pergi. Baru saja mabur, pesawat yang ditumpangi Amanda Waller berhasil diserang oleh Incubus dan berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Yang akhirnya, Amanda Waller pun disekap dan dibawa ke hadapan Enchantress. Dan mau tidak mau, jantung tersebut kembali lagi di tubuh Enchantress dengan bantuan Incubus. Dengan dianggapnya Waller yang sudah ngejengkang, Floyd dan kawan-kawan serta Kolonel Rick pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka pun beristirahat dan mabuk-mabukan di dalam bar. Habis itu, El Diablo bercerita tentang masa lalunya yang tidak sengaja membunuh anak dan istrinya, yang dimana kekuatannya sangat besar yang dimilikinya, sehingga membuat Floyd dan lainnya merasa iba. Tak lama itu, muncullah Kolonel Rick dengan menunjukkan surat-surat dari putrinya Floyd, yang ternyata selama ini disembunyikan Kolonel Rick. Floyd sadar bahwa dirinya harus melakukan hal yang lebih berguna, yaitu menjadi pahlawan dunia yang menyelamatkan kehidupan manusia. Sesampainya di lokasi, mereka pun mengamati dari CCTV yang sudah dipasang di bumerang yang sudah dilemparkan Harkness. Mereka pun langsung menyusun rencana untuk meledakkan lokasi tersebut dari bawah tanah dengan bantuan Killer Croc dan juga timnya. Dan sisanya melakukan pengalihan perhatian dengan cara menyerang Enchantress secara langsung. Tetapi sebelum itu, Enchantress membujuk mereka untuk bergabung menjadi sekutunya, dengan iming-iming kehidupan yang diinginkan masing-masing yang ingin menjadi sekutunya. Floyd pun dapat membunuh seorang Batman. Harley Quinn hidup bahagia bersama Joker dan memiliki 2 orang anak. Flag hidup bahagia dengan Dr. June Moon. El Diablo mendapatkan kembali istri dan anaknya. Alih-alih Floyd dan yang lainnya masih merasakan keindahan tersebut, El Diablo tersadar karena istri dan anaknya sudah mati. Mereka pun menantang duel Enchantress, dan lalu mereka dihadapkan dengan seorang Incubus yang kekuatannya di luar kemampuan manusia biasa, sehingga mereka pun kerepotan menghadapi Incubus. Disinilah El Diablo atau Cato Santana menunjukkan kemampuan aslinya yang akan membuat kalian tercengang. El Diablo pun membakar habis Incubus, akan tetapi El Diablo berhasil ditendang oleh Incubus yang menyebabkan El Diablo terpental jauh. Saat itulah El Diablo menunjukkan wujud asli kekuatannya. Dia dapat berubah menjadi monster api dan membuat Incubus kewalahan menghadapinya. Ahora sí, cabrón. Terlihat di mana El Diablo kehabisan cakranya. Saat itulah dia meminta Flag untuk meledakkan bom dan memusnahkan Incubus bersamanya. Setelah mengalahkan Incubus, mereka pun tinggal mengalahkan Enchantress. Enchantress berubah menjadi wujud jeleknya, dan tim X pun berduel 4 lawan 1 dengan Enchantress. Sorry. Kemudian, Enchantress menawarkan untuk terakhir kalinya siapa yang ingin bergabung untuk menjadi sekutunya. Lalu, Harley Quinn berpura-pura ingin bergabung dengan Enchantress. Padahal tujuan Harley Quinn adalah mengambil pedang untuk membunuh atau membelah dada Enchantress dan mengambil jantung Enchantress. Setelah mendapatkan jantungnya, dan Enchantress pun sudah lemah, mereka pun tidak menyia-nyiakan waktu. Dan Floyd pun langsung menembak ke arah bom yang sudah dilemparkan oleh si Croc, yang akan menghancurkan mesin itu selama-lamanya. Kemudian, Rick Flag pun meminta Enchantress untuk pergi jauh dari tubuh Dr. June Moon. Namun, Enchantress menjawab jika ia pergi dari tubuh June, June akan mati. Namun, Flag tidak memperdulikan itu. Rick Flag pun tetap menghancurkan jantung tersebut. Akan tetapi, dengan keajaiban dunia, Dr. June Moon berhasil hidup dan kembali dalam wujud manusianya. Tak lama dari itu, Amanda Waller pun yang ngejengkang muncul dengan membawa detektor miliknya dan memberikan informasi bahwa mereka mendapat pengurangan 10 tahun hukuman saja dan mendapatkan hak yang istimewa. Espresso machine. BET.
Pada beberapa hari kemudian, terlihat Floyd menghampiri Zoo anaknya dengan pantauan dari Flag. Croc diizinkan memiliki TV di selnya. Kapten Boomerang dipindahkan ke sel isolasi karena tindakannya. Harley Quinn mendapat kasur dan mesin kopi. Beberapa saat kemudian, sel Harley Quinn dibajak oleh tentara yang tak dikenal. Ternyata adalah si Joker yang masih hidup untuk membebaskan kekasihnya. Di akhir video, terlihat Amanda Waller bertemu Bruce Wayne atau si Batman, lalu memberikan arsip rahasia yang di dalamnya yaitu Enchantress, The Flash, dan juga Aquaman. Terima kasih Rek sudah menonton video ini. Jika kalian punya saran, kritik, atau apapun yang ingin kalian lakukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.